apapun setiap kondisi keadaan kami. Bapa, Roh Kudus menjamah setiap hati itu, memulihkan setiap jiwa itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Selamat malam buat kita semua dimanapun kita berada. Apa kabarnya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan? Saudari yang terberkati, saudara jangan lupa dong boleh tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, baik di TikTok, baik juga di YouTube. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Jangan lupa karena itu tagline Pastor Deso. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kalian terberkati, kalian bisa tap-tap layar, kalian bisa share, kalian bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara dimanapun kalian berada. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya berapa banyak yang boleh terberkati? Yang terberkati silahkan teman-teman semua bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Sekali lagi shalom buat kita semua. Saudara sedang ada di channel Pastor Deso dalam program bersih jiwa menyegarkan. Kalau malam hari saudara program kami saya akan usahakan Senin, Kamis dan Sabtu malam. Ya teman-teman semua. Senin, Kamis dan Sabtu malam. Ya teman-teman semua kalau hari biasa. Ya dari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau di malam hari Senin, Kamis, Sabtu. Kalau pagi hari setiap hari. Teman-teman semua ya. Di channel Pastor Deso 7:30 pagi. Jadi buat kalian semua yang terberkati. Saudara terima kasih dari Malang. Thank you ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Bu Mesak semangat selalu ya. Biarlah setiap apa yang didoakan Tuhan jawab dalam setiap kehidupan ibu ya. Haleluya. Kami tidak melupakan setiap pokok-pokok doa daripada ibu. Biar Tuhan memberkati dan memberikan tepat pada waktunya ya, khususnya juga buat anaknya ya, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Banyuwangi, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman semua dari Malang, dari Banyuwangi, dari mana lagi nih yang hadir malam hari ini ya. Oh Awaku Jazz bersih jiwa menyegarkan, thank you ya teman-teman semua yang bergabung malam hari ini, God bless you. Bahkan di YouTube ya teman-teman semua juga thank you. Buat kalian yang bergabung yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Sambil kita tap-tap layar, jangan lupa kalau saudara terberkati, saudara bisa like. Ya, kalau teman-teman semua punya sahabat-sahabat masih muda belum menikah, atau kalian punya anak-anak muda, kalian bisa ingatkan untuk bergabung malam hari ini di channel Pastor Deso khususnya hari ini. Thank you ya, buat teman-teman semua Sarawak Malaysia. Ya, oh Awaku Jazz, jangan lupa ya teman-teman semua kalian yang belum masuk grup Pastor Deso Home di WA, kalian bisa masuk ke grup itu dengan kalian mengirim nomor kalian ya ke grup atau ke inbox saya di DM TikTok ya teman-teman semua. Jadi buat kalian yang belum masuk grup Pastor Deso Home, kalian bisa masuk grup ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dengan apa tadi? Dengan kalian inbox saya, DM saya, nomor WA kalian nanti saya akan masukkan ke grup Pastor Deso Home. Jadi terima kasih, di grup itu kita bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan tentunya dari setiap kehidupan keluarga-keluarga yang membutuhkan kasih Kristus di dalam hidup mereka ya. Sudah ada beberapa orang, bahkan banyak teman-teman semua yang kami mulai doakan, mulai telepon atau mereka menelpon kami untuk didoakan ya teman-teman semua. Jadi memang itu ya, saya percaya nanti yang melayani itu adalah Bu Gembala ataupun saya ya, bisa langsung seperti itu. Oke, malam hari ini izinkanlah saya membagikan firman Tuhan ya, khususnya mengenai tema Dia jodohku, Dia bukan jodohku ya teman-teman semua. Ya ini tema yang baik, tema yang pasti memberkati setiap teman-teman semua, generasi muda, khususnya kalian yang belum menikah. Saudara, saya tahu di antara kita malam hari ini mungkin ada yang sedang menangis dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, mungkin ada yang sedang menangis di kamar kalian, di rumah kalian. Karena ada orang-orang yang dikatakan dari Tuhan, ternyata pergi tanpa pamit dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada juga yang sedang bertengkar hebat dengan orang tuanya karena mempertahankan pacar yang tidak disukai keluarga. Sambil mungkin kalian berdoa, Tuhan pastikan dia jodohku Tuhan, pastikan dia jodohku. Sambil kalian berdoa seperti itu di hadapan Tuhan, walaupun itu tidak disukai keluargamu. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun, mungkin juga masih ada yang jomblo, yang sendiri. Lalu kalian melihat teman-teman sepelayanan, teman-teman dalam setiap pekerjaan, teman-teman waktu muda sekolah dulu, teman-teman semua yang mereka sudah menikah. Sudah menikah semua. Lalu mulai kita bertanya dalam hati kita semua, Tuhan, apakah Tuhan lupa dengan jalan ceritaku? Saudara, mari kita jujur soal jodoh dalam setiap kehidupan kita semua.
Jodoh adalah salah satu pergumulan yang paling menyiksa orang percaya. Ya, ya tentunya bagi mereka yang belum menikah. Karena rasa takut pilih, ada rasa takut salah pilih dalam setiap kehidupan kita semua. Takut terlambat, takut dijodohkan oleh orang-orang yang biasa di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan seringkali membuat kita bertindak ya lebih didorong oleh kepanikan atau hawa nafsu daripada oleh tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Ya teman-teman semua. Tapi malam hari ini Tuhan ingin membebaskan kita dari obsesi yang menyiksa itu. Bukan dengan memberi formula ajaib, tetapi dengan mengembalikanmu dan saya semua atau kehidupan kita yang belum menikah kepada satu kebenaran yang sederhana. Kalau Tuhan berkuasa atas alam semesta, apakah Dia tidak sanggup mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat? Apakah Tuhan tidak sanggup mempertemukan kalian semua dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat? Dia Tuhan yang berkuasa atas setiap alam semesta. Saudara, mari kita buka hati, mari kita belajar mendengar lagi. Ya, bukan detak jantung kita yang keras itu. Ketika kita mungkin salaman dengan si dia, lalu kemudian kita berdetak. Ya Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, jantung kita dengan keras, berdegup, kencang. Tetapi tentunya saya mau mengajak kita semua dengan bisikan lembut daripada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Saudara, saya melihat sesuatu yang mengkhawatirkan di dalam tubuh Kristus akhir-akhir ini. Banyak anak muda, bahkan orang dewasa yang lebih sering membuka WA-nya daripada Alkitab untuk mencari kepastian hubungan mereka. Mereka berkata, Tuhan, tunjukkan dong aku tanda. Tetapi matanya tidak pernah lepas dari story orang yang mereka sukai. Mereka puasa mungkin seminggu sekali untuk jodoh, tetapi tidak pernah puasa untuk pertobatan dari setiap orang-orang di sekitar mereka. Saudara, saya tidak berbicara tentang orang-orang di luar sana, tetapi saya berbicara tentang kita, jemaat-jemaat yang sibuk mencari belahan jiwa, tetapi kehilangan jiwa kita sendiri dalam prosesnya. Saudara, apakah kamu dan saya sadar obsesi terhadap jodoh itu telah menjadi berhala yang halus di abad ini dalam setiap kehidupan kita semua? Kita rela bergadang ya demi membalas chat dari si dia, tetapi kita mengantuk saat mendengar firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita rela mengorbankan waktu teduh demi telepon sampai larut malam, lalu kita berkata, Tuhan pasti mengertilah kalau aku telepon dia sampai larut malam. Sehingga saudari ya boro-boro kita saat teduh setiap pagi, setiap malam kita telepon-teleponan terus, bisa sampai pagi dan lain sebagainya. Ya, bahkan sampai teleponnya menyala, kita tidur bisa saja seperti itu. Saudara, dengarlah firman Tuhan hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara, itu bukan ayat motivasi biasa, itu adalah peringatan keras bahwa prioritas yang salah akan membuat kamu menikahi ilusi, bukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Mari kita bertobat dari setiap cara berpikir kita tentang cinta. Jangan biarkan iblis menggunakan kebutuhanmu akan kasih sayang untuk mencuri tahtanya. Ya, tahtanya Tuhan di hati saudara dan saya. Saudara-saudari, rekan-rekan Gen Z dimanapun kita berada, saya mau mengajak kita semua, ayo. Ya, tema kita malam hari ini, dia jodohku, dia bukan jodohku. Sehingga saudari lewat tema ini saudara bisa mengenali suara Tuhan di tengah-tengah obsesimu akan jodoh. Dan membedakan antara perasaan emosional sesaat ya atau infatuation ya dengan ketenangan dari Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Jika hubunganmu dan pacarmu ya saudari itu menjauhkanmu dari Tuhan, itu adalah red flag terbesar. Itu adalah bendera merah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kalian semua. Meskipun dia terlihat sempurna, terlihat baik secara fisik, ya, tetapi saudara, kalau dia mendekatkan dirimu, dia mengajak kita semua untuk mencari wajah Tuhan, mengingatkan kita untuk mencari Tuhan, berdoa, merenungkan firman-Nya, jangan lupa ke gereja dan lain sebagainya. Ya saudari, itu tentunya sebuah tanda daripada Tuhan. Saudara mau melangkah lebih jauh lagi ya dalam setiap kehidupan kalian semua, atau sebaliknya tadi. Ya, kalau hubungan itu menjauhkan kita dari Tuhan, itulah red flag, bendera merah
yang seharusnya pengingat bagi setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari, mari kita sama-sama, banyak orang tersesat bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena hati mereka lebih mendengar setiap detak jantungnya sendiri daripada bisikan Roh Kudus. Hati mereka lebih mendengar hawa nafsu mereka sendiri daripada bisikan dari Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Jika hubungan tidak membawa kita lebih dalam kepada Kristus, saudara, maka itu tentunya bukanlah jodoh dari Tuhan. Ya, jika hubungan-hubungan kita tidak membawa kita lebih dalam kepada Kristus, saudara, maka itu dipastikan bukanlah jodoh daripada Tuhan. Meskipun terasa seperti surga di awalnya dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mari kita belajar membedakan mana suara Tuhan, mana suara daging, mana suara iblis menyamar sebagai malaikat terang di dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk kita dapat mengenali suara Tuhan dalam setiap hubungan-hubungan kita sebelum menikah khususnya. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, jangan percaya pada perasaan-perasaan di awal. Jangan saudara hanya biarkan percaya pada perasaan-perasaan di awal. Biarkan Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupanmu ketika saudara berhubungan. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dalam konteks relasi, dalam konteks pacaran, saudara, perasaan jatuh cinta bagi setiap kalian yang awam, itu bisa terasa sangat benar. Bisa terasa sangat benar, tanda kutip. Tetapi tanpa ujian waktu dan ketaatan kepada firman, saudara, justru jatuh cinta itu bisa membawa kehancuran rohani di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saudara menyangka ada orang baik, wah dia baik, wah dia begini, dia suka traktir, dia suka begini dan lain sebagainya. Tapi ternyata saudari, itu membawa kehancuran rohani, ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Maka 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal daripada Allah? Saudara, prinsip ini berlaku juga untuk spirit dalam hubungan. Apakah kedamaian yang kamu rasakan itu berasal daripada Roh Kudus atau euforia, hormon orang-orang muda, ya, nafsu biasanya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi ayo uji spirit-spirit itu. Apakah mereka berasal daripada Allah di dalam setiap kehidupan kalian semua? Jangan percaya pada perasaan di awal. Biarkan Roh Kudus yang memimpin setiap hubungan-hubunganmu sebelum menikah itu. Saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Simpson. Siapa yang tahu Simpson? Ya, Simpson dan Delila. Simpson itu mengira Delila itu adalah jodohnya. Karena hatinya terasa benar di awalnya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi dia tidak menguji apakah hubungan itu memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan Simpson. Hasilnya apa? Ya, hasilnya kehilangan nazarnya, saudari. Dia berjanji di hadapan Tuhan, dia punya nazar, tetapi karena dia salah memilih pasangan hidup, akhirnya saudari, Simpson kehilangan nazarnya. Matanya dicungkil, dan akhirnya Simpson mati bersama dengan musuh di dalam setiap kehidupan. Saudara, hati-hati. Kalau saudara belajar dari Simpson, saudari yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman muda, ya, itu awalnya Simpson merasa Delila itu jodohnya. Karena dia merasa hatinya terasa benar ketika dia memilih Delila itu. Ternyata itu malah menghancurkan setiap kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan. Dan akhirnya memusnahkan setiap hidupnya, saudari, bersama dengan musuhnya. Maka lewat yang pertama atau pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama ini, saudara diingatkan, perasaan suka itu bisa muncul dalam 5 menit. Apalagi buat cowok, ketemu cewek cantik, dia bisa langsung suka loh. Dalam 5 menit, cantik ya. Cakep ya. Perasaan suka itu bisa muncul dalam 5-10 menit bagi seorang pria, ya, atau mungkin juga wanita seperti itu, ya. Tetapi karakter sejati itu terbuktinya dalam proses 5 bulan, 1 tahun, ya, 2 tahun, 3 tahun, ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Itulah karakter sejati. Bisa kelihatan nanti dalam bertahun-tahun kamu menjalani hubungan itu.
Maka setiap pacaran-pacaran kita semua, teman-teman semua jangan hanya mengandalkan perasaan suka. Ya, itu bisa muncul di awal. Nanti ngelihat lagi yang lebih bening, suka lagi. Lihat lagi yang lebih ganteng, suka lagi. Dan seterusnya. Ya, maka saudara pastikan karakter dari setiap pasangan kita itu terbukti. Ya, itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dewasa dalam setiap kehidupan karakter mereka. Kalau kita lagi berantem dengan orang tua, bukan dia sebagai saudara yang kasih lihat Tuhan, pemanas. Ya, bukan dikompor-komporin. Ya memang tuh dia begitu orang tuanya begini-gini. Mestinya kita yang mendamaikan. Ya teman-teman semua. Dia lagi berantem dengan si siapapun kawan-kawannya. Teman-teman semua kalian bukan jadi kompor, tetapi jadi pengadem. Ya seperti AC, ngademin harusnya. Tetapi kalau kalian ikut-ikutan, akhirnya dia jadi bertengkar dengan orang tuanya, kabur dari rumahnya, atau kabur dari setiap kehidupannya teman-teman semua. Wah ini jadi pasangan yang teman-teman semua bukan mendewasakan. Ya itu mendegradasi setiap kehidupan iman. Maka saudari yang dikasih oleh Tuhan teman-teman semua, ingat ya baik-baik. Pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama, perasaan suka itu bisa muncul dalam 5-10 menit. Tetapi karakter sejati terbukti dalam beberapa tahun kalian menjalani setiap hubungan. Jadi jangan hanya mengandalkan perasaan, tetapi lihatlah karakter dari setiap pasangan kalian semua sebelum kalian menikah. Ya, lihat bibit bebet bobotnya seringkali saya katakan ya bagi setiap orang-orang muda. Lalu kemudian yang kedua, pemaknaan yang bisa kita ambil adalah Roh Kudus itu memberi damai sejahtera yang tidak tergesa-gesa. Ya, dia akan memberikan damai sejahtera yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa di dalam setiap kehidupan kita semua. Walaupun ya calon pacarmu ya sudah mungkin menembak kalian gitu ya. Menembak itu artinya menyatakan cinta gitu ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi kalau Roh Kudus itu dia akan memberikan damai sejahtera. Tapi damai sejahteranya tidak tergesa-gesa. Ya tadi salah satunya dengan dilihat karakternya. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Mungkin karena kalian dibeliin sesuatu. Karena dia terlihat terlalu baik dalam hal ini. Jangan terlalu tergesa-gesa. Sabar teman-teman semua. Ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau kalian gak sabaran, ya Tuhan gak akan memberikan nanti pasangan yang tepat. Malah seperti Simpson tadi bersama Delila. Lalu kemudian yang ketiga, jangan jadikan rasa nyaman sebagai satu-satunya indikator kehendak Tuhan. Aku udah nyaman, Pak Pendeta, Pak Pastor dengan pacarku itu. Pokoknya aku nyaman deh kalau sama dia. Kalau sama si dia aku nyaman, gak seperti sama yang lain. Tapi sama yang ini aku nyaman. Jangan jadikan rasa nyaman itu sebagai satu-satunya indikator kehendak Tuhan dalam setiap hubungan-hubungan kalian semua. Ya, satu ketika ada seorang pemuda berdoa, Tuhan, kalau dia jodohku, buatlah ban motorku bocor di depan rumahnya besok pagi. Dia berdoa seperti itu. Tuhan, kalau dia jodohku Tuhan, buatlah ban motorku bocor di depan rumahnya besok pagi. Akhirnya besoknya dia jalan di depan ya rumah perempuan itu. Besoknya ternyata ban motornya benar-benar bocor. Ya di depan rumah dari si perempuan itu. Waduh dia senang teman-teman semua. Ban motornya bocor. Ya tepat di depan rumah cewek di mana dia doakan. Dia makin yakin dalam setiap kehidupannya. Akhirnya ya dia menyatakan setiap kerinduannya untuk berpacaran dan akhirnya mereka berpacaran. Ternyata setelah 3 bulan ya dia sadar cewek itu ternyata selalu ngomel, selalu bersungut-sungut. Setiap kali mau diajak berdoa ke gereja selalu ada alasan. Ya, bukan ngajaknya ke gereja tapi ngajaknya ke mall, ngajaknya jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya teman-teman semua. Dan dia berkata ternyata Tuhan izinkan ban bocor itu dan motor mogok bukan karena dia jodohku, kata si pemuda itu. Tetapi karena Tuhan mau aku belajar jangan sembarangan minta tanda dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, jangan kita sembarangan meminta tanda dalam setiap kehidupan kalian suka-sukanya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, ayo jangan ambil keputusan serius dalam setiap hubungan-hubungan kita saat kita sedang buta karena perasaan senang itu. Ya, buta karena senang. Ada orang-orang kan bucin di dalam setiap hidup mereka. Jangan pernah mengambil keputusan serius dalam setiap hubungan-hubungan ketika kalian merasa senang. Ya, itu buta karena senang dalam setiap kehidupan kita semua.
Ya Bapak Ibu Saudari atau teman-teman muda. Biasakan bertanya, apakah aku lebih dekat dengan Tuhan sejak mengenal orang tersebut? Atau aku justru jauh daripada Tuhan sejak mengenal orang tersebut? Berikan waktu minimal 3-6 bulan atau mungkin beberapa tahun, setahun. Ya saudari yang kasih lihat Tuhan, sebelum menyatakan ini jodohku. Ya, berikan waktu beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Ya, sebelum saudara menyatakan ini jodohku yang berasal daripada Tuhan. Jadi poin pertama, ayo saya mau mengajak kita semua, jangan percaya pada perasaan awal, biarkan Roh Kudus yang memimpin sehingga saudara dapat mengenali suara Tuhan dalam hubungan-hubungan kalian semua. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengenali suara Tuhan dalam setiap hubungan-hubungan kalian. Ya, yang kedua saya mau mengajak kita semua bahwa bendera merah itu, red flag terbesar, bukanlah perbedaan selera, tetapi menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah bendera merah terbesar dalam setiap hubungan-hubungan. Bukan berbeda selera, berbeda hobi, yaitu nomor sekian lah teman-teman semuanya. Tetapi bendera merah terbesar dalam setiap hubungan-hubungan kita sebelum menikah itu, apakah pasangan itu, saudara ataukah pacar kalian semua menjauhkan kalian dari Tuhan atau tidak? Menjauhkan kalian dari Tuhan atau justru membuat kalian semakin cinta kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Saudara, ini bukan hanya soal iman, tetapi ini soal arah hidup dalam setiap kehidupan orang-orang muda. Apakah setiap pasanganmu itu ya menarikmu ke padang gurun, menarikmu kepada kehidupan yang jauh daripada Tuhan, atau justru menarikmu kepada kehidupan untuk melayani dan mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua, sehingga hidup kalian dan hubungan kalian bisa menjadi berkat buat orang-orang yang kalian layani. Saudara yang terkasih, Matius 7 ayat 15-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ingat, garis bawahi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, fisik yang menarik itu Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, itu adalah daun. Sedangkan karunia, rohani, dan buah roh itu adalah buah sejatinya. Jadi jangan hanya melihat dari fisiknya, dari daunnya, tetapi lihatlah teman-teman semua dari buah rohaninya. Karunia rohani dan buah rohnya, itulah buah sejati. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kalau kalian lagi memilih pasangan nih, ada yang dekat beberapa gitu ya, teman-teman semua, lihatlah dari buahnya. Jangan fisik semata, apalagi karena materi. Ya, kalau kalian melihat hubungan-hubungan kalian itu karena materi, satu ketika kalian pun juga akan dilukai karena materi dalam setiap kehidupan kalian semua. Maka mari saudara lihatlah berdasarkan buahnya. Berdasarkan buahnya. Ya teman-teman semua, tidak selalu setiap orang-orang yang pelayanan di gereja itu buahnya itu baik. Tidak selalu. Ya teman-teman semua, bahkan buahnya bisa lebih rusak. Ya bisa busuk di dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya dari buahnya lah kita mengenal mereka. Kalau buahnya manis, buahnya bisa menjadi berkat buat setiap kehidupan orang-orang di sekitarnya, maka itu tanda daripada Tuhan. Kalau buahnya ternyata busuk, teman-teman semua, hidupnya suka mengeluh, tidak menjadi berkat, menjauhkan kita dari setiap komunitas-komunitas ibadah, itulah juga tanda daripada Tuhan. Ya, ayo, itulah bendera merah kita. Bukan perbedaan-perbedaan selera makan, hobi, dan lain sebagainya. Perbedaan nonton, dia suka ini, kita suka itu. Ya, tetapi red flag terbesar kita sekali lagi, kalau mereka menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, Salomo itu punya hikmat yang luar biasa dalam setiap kehidupannya. Tetapi ternyata dia membiarkan cinta kepada perempuan asing yang menyembah Allah lain, akhirnya mengalihkan hati Salomo daripada Tuhan kepada setiap berhala-berhala itu. Ya, hati-hati, walaupun Salomo punya hikmat yang luar biasa, ya teman-teman semua, kekayaan yang luar biasa, tetapi ketika dia membiarkan cinta kepada perempuan asing yang menyembah Allah lain, teman-teman semua, akhirnya mengalihkan hatinya ya dari Tuhan kepada berhala-berhala daripada perempuan-perempuan yang dia pilih itu. Ini sebenarnya sama kan? Sama kayak Simpson tadi teman-teman semua. Ya, merasa oke nih, merasa cakap,
Tetapi ketika mulai melabuhkan hati kepada pasangan, kepada perempuan, atau sebaliknya perempuan kepada laki-laki, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kalau kita belajar dari Salomo dan Simpson, akhirnya mengalihkan setiap hati mereka jauh daripada Tuhan. Ya teman-teman semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Salomo, dia itu terlihat sempurna secara fisik. Secara kekuasaan apalagi kan, ya menjadi orang muda tetapi menjadi seorang raja. Ya secara fisik Salomo punya tampang yang baik. Secara politik juga baik. Secara harta materi juga baik. Tetapi hubungan itu akhirnya menghancurkan iman daripada kehidupan Salomo karena cintanya akan perempuan asing. Dan perempuan-perempuan asing itu ya akhirnya membawa Salomo menyembah ilah-ilah yang lain di dalam setiap kehidupannya. Maka mari kita belajar pada bagian yang kedua. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Saya mau mengingatkan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai sahabat, sebagai abang rohani, kakak rohani. Ya buat kalian semua yang mungkin masih muda dalam menjalani setiap hubungan-hubungan itu. Teman-teman semua, pemaknaan yang pertama yang bisa kalian ambil. Jika pacar kalian membuat kalian malas berdoa, jika pasangan kalian membuat kalian malas berdoa, berat untuk ke gereja, berat untuk melayani, meragukan firman Tuhan, ya kalau dengar firman Tuhan, teman-teman semua, nanti ada aja alasannya. Dibilanglah firman Tuhannya jelek lah, apa yang dibagiin beginilah, bukan dilihat dari sisi baiknya, ada saja yang diomongin nanti dari sisi negatifnya. Ya teman-teman semua, jika pasangan kalian membuat kalian malas seperti itu, berat ke gereja, malas berdoa, atau justru meragukan firman, itu bukan daripada Tuhan. Ya, itu bukan daripada Tuhan. Percayalah teman-teman semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua ini, jika kalian merasa atau jika kalian harus menyembunyikan hubunganmu dari setiap orang-orang yang berohani atau mungkin orang tua yang takut akan Tuhan, itu alarm bahaya. Kalau kalian takut, kalau kalian menyembunyikan pasanganmu dari orang-orang yang berohani, dari orang tuamu, nah teman-teman semua itu alarm. Ya, kalau kalian takut membawa pasanganmu ya ke kakak rohanimu, ke abang rohanimu, ke pendeta, ibu pendeta, ya atau mungkin kepada orang tuamu yang berohani, kalau kalian takut dan menyembunyikan hubunganmu itu dari setiap mereka, itu juga alarm bahaya. Ya teman-teman semua, ya kan? Ada orang-orang yang waktu mudanya, teman-teman semua mereka pacaran diam-diam. Dan kemudian tiba-tiba nikah, nah orang tuanya kaget. Loh dari mana? Nah itu alarm sebenarnya. Tapi alarm itu diterobos oleh orang-orang itu. Ya entah apa, entah karena hamil di luar nikah, entah apalagi teman-teman semua. Ya karena mungkin terlalu bucin, terlalu cinta banget dan lain sebagainya. Ya, sehingga teman-teman semua kalian harus mendengar saran-saran daripada bapak pendetamu, abang rohanimu, kakak rohanimu, orang tuamu yang takut akan Tuhan. Kalian perlu dengar saran mereka, teman-teman semua. Karena mereka lebih berpengalaman dalam setiap kehidupan mereka. Ya, jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman semua. Jadi saudara tanya kepada kiri kananmu, khususnya yang dewasa, dalam perjalanan iman mereka ya, dimanapun kalian berada. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang kedua atau pemaknaan yang kedua. Pemaknaan yang ketiga, teman-teman semua, sebaliknya jika dia pasanganmu mendorongmu untuk bertobat, mendorongmu untuk melayani, mendorongmu untuk memberi, mendorongmu untuk mengampuni di dalam setiap kehidupanmu, nah itu indikasinya sehat ya teman-teman semua. Kita bertengkar sama orang tua kita semua, dia malah mendamaikan. Ya, itu sehat. Ya teman-teman semua. Kalau kita bertengkar dengan orang tua kita, lalu kemudian dia, ya teman-teman semua akhirnya membuat kita jadi lari daripada rumah kita, dari orang tua kita, nah itu gak sehat. Ya justru kita harus mendamaikan sebagai pasangan yang rindu supaya hidup kita jadi berkat. Ya, jadi kalau pasangan kalian semua, kalian menemukan mereka untuk mendorong kalian melayani, mengasihi Tuhan, ya, bertobat, memberi, ya ke gereja bersama-sama. Nah itu indikasi yang sehat, ya teman-teman semua. Ketika teleponnya juga jangan ngomongin yang aneh-aneh, tapi ngajak berdoa. Nah itu sehat, ya teman-teman semua. Ya, ketika kalian lagi berantem dengan orang lain, dengan kawan, dengan rekan pekerjaan, dengan rekan yang lain dalam setiap kehidupan kalian, tapi pasangan kalian mengingatkan dalam hal yang baik, positif,
mendamaikan, nah itu baik. Ya teman-teman semua. Itu indikasi sehat dalam setiap hubungan-hubungan. Ya teman-teman semua. Tetapi kalau kita lagi melayani, dia cemburu. Ya teman-teman semua. Kita lagi mengasihi orang ini karena pelayanan, dia cemburu. Dia begini, dia begitu. Ya teman-teman semua, itu indikasi yang tidak sehat dalam setiap ya hubungan-hubungan kita semua. Ketika kita pelayanan berjam-jam, dia merasa tidak nyaman dalam setiap kehidupan kita yang pelayanannya berjam-jam. Ya, nah itu indikasi juga nggak sehat. Ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya jadi kita belajar lewat hal ini, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Satu ketika ada seorang gadis berkata kepada sahabatnya, ya dia sih memang gak pernah ke gereja, tapi dia baik banget sama aku. Dia selalu ingat loh ulang tahunku, dia selalu ingat loh dikasih hadiah-hadiah yang mahal sama aku. Ya dia memang gak pernah ke gereja sih. Lalu kemudian ya sahabatnya daripada gadis itu menjawab, ya sayang, atau hai temanku, bestiku, setan juga tahu ultahmu. Bahkan dia tahu kapan kamu paling lemah secara rohani. Yang beda, setan itu tidak pernah mengajakmu berdoa bersama. Ya, itu kalau setan. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hati-hati kalau kalian menemukan ya pasangan yang mungkin baik, ya mungkin baik banget, suka nganterin kita, ya suka perhatian, care, yang membelikan kita hadiah-hadiah di dalam setiap hidup kita semua. Ya, bahkan saya punya saudara, ya teman-teman semua, saya ingat bagaimana waktu dia pacaran. Ini saudara dekat saya, teman-teman semua. Ya, dia punya prinsip bahwa saya tidak pernah mau dibelikan barang apapun sebelum menikah dengan orang yang Tuhan percayakan. Itu integritas. Integritas. Karena ada orang-orang juga teman-teman semua yang ketika dibeliin sesuatu sama pacar, kemudian putus, diminta lagi tuh barang-barangnya. Entah TV yang pernah dibeliin, entah jam yang pernah dibeliin, entah handphone yang pernah dibeliin, diminta lagi. Anda bisa bayangkan gak seperti itu? Nah kalian mau pilih prinsip yang pertama tadi seperti saudara saya, yang ketika dia berpacaran, dia tidak pernah mau diberikan sesuatu oleh pacarnya, apapun itu, dia tidak pernah mau. Ya karena itu integritas juga seorang wanita. Tetapi atau yang kedua, saudara, wah ketika dibeliin, oh puji Tuhan, enak ya dibeliin barang-barang mahal ya. Tetapi ketika putus nanti, semua diminta balik dan lain sebagainya. Ayo kalian mau pilih yang pertama atau yang kedua? Ya, berintegritaslah dalam setiap kehidupan kalian semua. Teman-teman semua, ayo buatlah filter rohani. Apakah dia, pasanganmu itu membangun imanmu atau meruntuhkan imanmu? Jangan abaikan perasaan-perasaan kecil yang terus-menerus tidak damai saat bersama dengan dia. Kalau ada perasaan-perasaan kecil yang Roh Kudus ingatkan, kalian ketika melihat sifatnya seperti itu tidak damai, melihat sifatnya seperti ini tidak damai. Ya, ada perasaan-perasaan kecil yang terus-menerus ya tidak damai saat bersama dengan pasangan itu. Saudara jangan abaikan dalam setiap kehidupan kalian semua. Mintalah pendapat dari 2 atau 3 orang rohaniwan. Ya, minta pendapat mereka, orang-orang yang mengenalmu, orang tuamu, bapak pendetamu, abang rohanimu, minta pendapat-pendapat mereka, jangan eksklusif. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, kau tidak tahu betapa mencekamnya di dalam setiap pernikahan-pernikahan. Ya, banyak yang mencekam. Ya, ada juga yang bahagia, tetapi berapa persen yang bahagia? Tetapi kebanyakan yang mencekam, Bapak Ibu Saudari. Pengalaman saya seperti itu. Jadi ini bukan hanya pengalaman saya. Bahkan Bapak Pendeta yang saya akui sebagai gembala, Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kami. Wah punya jemaat puluhan ribu dan lain sebagainya. Sama saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia pun memandang bahwa pernikahan itu ternyata banyak mencekamnya Bapak Ibu Saudari. Banyak mencekam, banyak dramanya. Ya teman-teman semua. Banyak dramanya nanti kalau kalian sudah menikah. Makanya pastikan sebelum menikah sudah pada dewasa. Dalam setiap perjalanan imanmu. Ya teman-teman semua. Kalian sudah bisa bahagia ketika kalian sendiri. Gak pacaran kalian juga bisa bahagia. Ya jangan nanti saya ini gak bahagia kalau sendiri. Jadi kalian berpacaran untuk kalian bahagia. Jangan seperti itu. Justru karena kalian sudah bahagia. Kalian rindu hidup kalian bisa menjadi berkat. Buat setiap pasangan kalian semua. Baru nanti dalam pernikahan kalian. Ya indikatornya tujuannya supaya bukan bahagia. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo. Ya ini yang saya ingatkan. Yang kedua teman-teman semua. Kalau kalian mau mengenali suara Tuhan dalam setiap hubungan.
Ingat, bendera merah terbesar bukanlah perbedaan selera, tetapi menjauhkan kita daripada Tuhan. Itu sudah bendera merah. Ya, sebaiknya saudara jauhkan setiap pasangan seperti itu dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo miliki ketenangan Roh Kudus. Jangan hanya euforia emosi sesaat dalam setiap kehidupan kalian semua, ya. Biasanya kan orang-orang muda itu suka emosi, ya, emosi sesaat, euforia sesaat di dalam setiap hidup mereka. Itulah orang-orang muda. Yang saya pahami juga demikian. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, saya ini menjadi gembala karena dari saya muda, saya melayani orang-orang muda. Dan begitu banyak setiap karakter yang saya kenal di dalam setiap kehidupan orang-orang muda. Biasanya euforia, semangatnya di awal, ya, di dalam setiap hidup mereka. Tetapi kita, kalau kita mau berpacaran, berhubungan dengan seseorang sebelum menikah, saudara milikilah ketenangan daripada Roh Kudus. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Teman-teman semua, ketenangan Roh Kudus itu tidak bergantung pada situasi. Ia hadir bahkan saat air mata pun teman-teman semua tidak ada di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dia tetap hadir. Ya, itulah ketenangan Roh Kudus. Atau ketenangan dari Roh Kudus tidak bergantung pada situasi-situasi kita. Maka milikilah ketenangan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kalian semua. Yakobus pasal 3 ayat 17, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ya, selanjutnya pendamai. Lalu kemudian peramah, penurut, penuh belas kasihan di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, suara Tuhan itu tidak memaksa. Ingat ya, suara Tuhan itu tidak memaksa. Suara Tuhan itu tidak histeris di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tidak penuh dengan kecemasan. Tetapi hikmat yang dari atas, kata Yakobus pasal 3 ayat 17, itu pertama-tama adalah murni, tulus. Ketika kita berpacaran, kita tidak, ya teman-teman semua, kita tidak pengen menjerumuskan pacar kita ke hubungan-hubungan yang salah. Ya teman-teman semua, itu murni, harus murni. Ya, nanti kalau kalian mau melakukan hubungan-hubungan tertentu, itu nanti di pernikahan. Ketika sudah menikah, silakan. Ya teman-teman semua, kalian bisa unboxing itu semua. Ya, tetapi kalau sebelum menikah jangan di unboxing. Ya teman-teman semua, yang rugi nanti kalian sendiri. Kalian sendiri, khususnya kaum wanita. Kalau sudah di unboxing, gak jadi, nangis nanti. Terganggu mental kalian semua. Teman-teman semua, yuk. Lalu kemudian tadi dikatakan selanjutnya pendamai. Nah, temukanlah pasangan seperti ini, pendamai. Ya, tadi murni, tulus. Ya, bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin, tetapi lihat mereka tulus dalam setiap hidup kita semua, mengasihi kita. Ya teman-teman semua, lalu kemudian kalau kita lagi berantem dengan seseorang, mereka menjadi pendamai kita. Mereka juga ramah, bukan hanya kita, bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Ada loh pasangan-pasangan teman-teman semua, mereka berpacaran tapi tidak mau ke rumah daripada si perempuan atau si prianya. Ada, ya, malas gue takut ke rumahnya. Ya jadi nganternya itu hanya di depan gang teman-teman semua. Atau di depan, pokoknya gak sampai rumah. Ya, ada yang seperti itu juga. Lalu kemudian teman-teman semua, Yakobus 3 ayat 17 dikatakan penurut. Ya, penurut di dalam setiap melakukan setiap firman Tuhan. Lalu kemudian penuh dengan belas kasih. Kalau ada orang-orang tertentu, ya dia pengen tolong, kehidupannya pengen begitu. Tolongi orang itu yuk, kasihan. Aku mau tolong si dia, si ini, si itu. Ya, ayo. Temukanlah teman-teman semua pasangan yang seperti ini. Itulah ketenangan dari Roh Kudus saat kalian dan saya memilih pasangan, khususnya yang belum menikah. Yusuf itu menghadapi godaan besar dari perempuan yang sangat menarik secara fisik. Ya, siapa istri pejabat yang tidak menarik teman-teman semua? Biasanya istri pejabat itu menarik-menarik. Kinclong-kinclong teman-teman semua. Glowing-glowing gitu ya. Dalam setiap kehidupan Yusuf juga demikian. Istri Potifar itu pasti glowing, pasti cantik. Ya teman-teman semua, pasti dia perempuan yang sangat menarik secara fisik. Nah, dunia mungkin berkata, ya lakukan saja Yusuf. Gak ada yang tahu, Cup. Kan kamu doang berdua sama dia, yang tahu, yang lain gak tahu. Ya, itu godaan terus daripada si iblis lewat istri Potifar teman-teman semua. Tetapi Yusuf mengenali bahwa ketaatan kepada Tuhan harus lebih besar dari kepuasan sesaat. Amin.
Amin teman-teman semua. Orang-orang muda katakan amin. Yang masih muda katakan amin. Yang belum menikah katakan amin. Ya, ayo ketaatan kepada Tuhan itu harus lebih besar daripada kepuasan-kepuasan nafsu sesaat dalam setiap kehidupan kalian semua. Bahkan ada yang lebih gila lagi, besoknya mau menikah atau minggu depannya mau menikah, hari ini dia ngamar dengan orang lain. Wah, itu lebih gila lagi teman-teman semua. Dunia kita ini lebih gila lagi sekarang. Kalau saya dulu mungkin sedikit gila teman-teman semua. Dunia kita waktu muda dulu. Ya sekarang lebih gila lagi daripada yang dulu teman-teman semua. Ya, bisa loh orang minggu depan mau nikah. Ya, atau bulan depan mau menikah. Hari ininya dia bisa ngamar dengan orang lain. Aduh, agak-agak teman-teman semua. Silang itu tanda silang di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, itulah dunia kita yang semakin jahat. Ya, tetapi kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Teman-teman semua, di dalam pacaran itu ada yang namanya fase infatuation. Infatuation. Dalam fase pacaran itu ada yang namanya fase infatuation. Yang artinya fase-fase itu di mana kita memiliki perasaan kagum. Ada perasaan tergila-gila atau ketertarikan yang sangat kuat. Ketertarikan yang sangat intens dengan seseorang. Namun tentunya cenderung teman-teman semua bersifat dangkal. Bersifat sementara. Ya, atau dalam bahasa sehari-hari yang kita kenal dalam bahasa gaul, Gen Z teman-teman semua itu fase bucin. Ya, fase bucin, budak cinta. Ya, atau zaman saya dulu waktu muda, ya cinta monyet. Ya teman-teman semua, cinta monyet. Enak ya kalau ngomong monyet ya. Cinta monyet teman-teman semua. Kalau zaman sekarang fase bucin. Di mana kita mungkin sangat menggebu-gebu terhadap pacar kita. Ya teman-teman semua, orang tua udah ngingetin tapi masih menggebu-gebu. Ya, Bapak pendeta, Ibu pendetamu udah ngingetin tapi masih menggebu-gebu. Saya sudah menemukan pasangan-pasangan seperti itu banyak kali teman-teman semua. Ya, jadi ayo saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau ngajak kita semua pada poin yang ketiga ini. Ya, ada fase yang namanya infatuation, fase gila-gilaan. Di situ bisa gelisah, bisa obsesif, bisa cemburu yang berlebihan. Ditanya, kamu kemana aja? Kamu makan sama siapa? Ya, kamu pulang kantor jam berapa? Kok teleponku gak diangkat-angkat gitu ya teman-teman semua. Akhirnya jadi berantem cuman gara-gara itu. Itulah fase gila-gilaan. Ya, bucin. Nanti padahal dia lagi jalan, kayak istri saya dulu pernah jalan sama seorang pria, teman-teman semua naik motor ya dari kantornya. Nah, kalau saya ada di fase seperti itu, saya akan cemburu. Ya, cemburuan berlebihan, ngapain kamu jalan berduaan? Padahal itu kan disuruh bosnya pada saat itu. Ya, kita positif dalam setiap hidup kita semua. Ya, kita berpikir jernih. Tapi kalau tidak bisa berpikir jernih, kita ajakin berantem tuh orang yang bonceng dulu ibu gembala waktu dia muda, teman-teman semua. Ya, saya ajakin berantem tuh karena mungkin saya, ya teman-teman semua bucin dalam setiap kehidupan saya. Ya, ayo ada orang-orang yang seperti ini. Maka mari pahamilah ada fase yang namanya seperti ini. Fase-fase bucin di mana kalian gelisah, obsesif, cemburu yang berlebihan, tidak bisa berpikir jernih dalam setiap kehidupan kalian semua. Bawaannya pengen dekat si dia aja. Ya, atau kalau ketika dia tidak bisa kita kontak, bawaannya negatif aja dalam setiap pikiranmu. Nah, itulah fase-fase bucin dalam setiap kehidupan kalian semua. Makanya miliki ketenangan daripada Roh Kudus. Ya, miliki ketenangan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya memiliki ketenangan daripada Roh Kudus dalam fase-fase pacaran itu, kita tetap bisa tidur nyenyak. Amin. Masih bisa tidur nyenyak. Ya, nggak takut kehilangan. Dia mau melakukan apa kita percayakan sama Tuhan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo. Dia mau kemana kita masih tetap bisa makan di dalam setiap hidup kita semua. Ya, ayo teman-teman semua. Jika hubungan kita membuat kita kehilangan fokus pada panggilan Tuhan, itu bukan kedamaian. Ingat baik-baik, catat ini baik-baik. Jika hubungan kalian membuat kalian kehilangan fokus pada panggilan Tuhan, saudara, itu bukan kedamaian yang berasal daripada Roh Kudus. Itu kecanduan emosi dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai abang rohani, sebagai pendeta, atau saudara mau panggil saya siapapun, teman-teman semua. Ya, ayo saya mau mengajak kita semua, kenalilah suara Tuhan dalam setiap hubungan-hubungan kita semua. Sebelum kalian tidur, tanyakan kepada Tuhan lewat setiap doa-doamu, Tuhan, apakah aku merasa damai dalam setiap hubunganku ini? Atau aku merasa cemas? Ya, tanpa si dia dalam setiap kehidupan kalian semua, tanyakan kepada Tuhan.
Apakah hubungan ini membuat aku semakin dewasa? Atau justru hubungan ini menjauhkan aku daripada Tuhan? Ya, tanyakan dalam setiap doamu kepada Tuhan. Ya teman-teman semua. Latih dirimu untuk tidak membalas pesannya segera. Ya, kalau misalkan kalian dapetin pesan daripada pacarmu, latih diri kalian untuk tidak membalas pesannya segera. Walaupun mungkin, kalau nanti aku WA, chat dong, langsung dibalas ya. Jangan ditunda-tunda, langsung dibalas. Kalau enggak nanti marah dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa latih diri kalian untuk tidak membalas pesannya segera dalam setiap kehidupan kalian semua. Lihat apakah ada ketergantungan emosional, apakah nanti dia ngamuk, apakah dia marah. Lihat nanti emosi-emosi yang keluar itu dalam setiap kehidupannya. Ya teman-teman semua, jadi latih diri kita juga untuk melihat. Ya, nanti kita tunda dulu balasnya, mungkin nanti lagi beberapa jam ke depan, atau mungkin besok, atau nanti mungkin pagi, atau mungkin malam dan lain sebagainya. Ya, lakukanlah ya teman-teman semua ujian-ujian ini. Fokuslah kepada Tuhan. Ya, kurangi interaksi yang intens dengan pacarmu itu. Ya teman-teman semua, ayo kurangi interaksi yang membuat kalian tidak fokus kepada setiap apa, studi kalian, pekerjaan kalian, bisnis usaha kalian. Ya, ayo kurangi hal-hal itu. Lalu kemudian evaluasi kembali setiap perasaan-perasaanmu yang lahir itu dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, jadi ada 3 hal Pastor Ndeso mengingatkan untuk mengenali suara Tuhan dalam setiap hubungan-hubungan kalian semua. Yang pertama tadi apa? Jangan percaya pada perasaan awal, biarkan Roh Kudus yang memimpin setiap hubungan kalian semua. Yang kedua, teman-teman semua diingatkan, red flag terbesar kita bukanlah perbedaan selera, tetapi bendera merah terbesar dalam setiap hubungan-hubungan kita semua, ya, adalah ketika pasanganmu menjauhkanmu daripada Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Dan yang ketiga, teman-teman semua, bagaimana kita mengenali suara Tuhan dalam setiap hubungan-hubungan kita? Miliki ketenangan Roh Kudus, bukan euforia sesaat dalam setiap kehidupan kalian semua, ya. Ayo miliki ketenangan Roh Kudus. Dan pada kesempatan malam hari ini, tentunya saya mau mengingatkan, Tuhan tidak pernah bermain teka-teki dengan jodoh anak-anaknya. Ingat ya, masalahnya bukanlah siapa yang Tuhan siapkan bagi kita, tetapi apa yang Tuhan lihat di dalam hatimu saat ini. Itu yang Tuhan lihat. Ya, apa yang Tuhan lihat dari dalam hatimu saat ini. Jika kamu tidak bisa damai saat sendirian dengan Tuhan, teman-teman semua pahamilah, kamu juga tidak akan damai saat berdua dengan siapapun dalam setiap kehidupanmu. Maka di dalam fase sendirian, biarlah hidupmu bisa tenang, bisa damai, ya, dalam setiap doa-doamu, hubungan pribadimu dengan Tuhan, ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Ingat baik-baik bahwa jodoh sejati itu bukanlah yang membuat jantungmu berdebar-debar paling kencang, tetapi jodoh sejati, teman-teman semua, itu yang membuat imanmu paling kuat saat badai itu datang dalam setiap kehidupanmu. Ya, ayo, hal ini perlu saudara dan saya renungkan. Ya, dan kriteria terakhir bukanlah apakah dia jodohku, tetapi kriteria terakhir dalam setiap hubungan-hubungan kita semua, apakah aku semakin serupa dengan Kristus sejak bersama dengan dia? Apakah aku semakin serupa dengan Kristus sejak bersama dengan si dia? Atau justru teman-teman semua kita makin ya jauh daripada keserupaan dengan Kristus? Ya, jadi bukan pertanyaannya apakah dia jodohku Tuhan? Dia jodohku bukan si Tuhan? Ya, bukan itu pertanyaannya. Tetapi saudari coba bertanya ini secara pribadi lewat doa-doa kita secara pribadi, ya. Apakah aku semakin serupa dengan Kristus? Apakah aku masih bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama aku? Apakah aku ya tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap bersemangat melayani Tuhan? Ya, saudara tanyakan hal ini dalam setiap doa-doamu. Jika memang iya, ya, kalau memang teman-teman semua hubungan-hubungan kalian membawa kalian semakin serupa dengan Kristus, teruslah miliki damai di dalam setiap hubungan-hubungan itu, ya. Tetapi jika tidak nih ya teman-teman semua, jangan ragu untuk melepaskan. Jangan ragu untuk melepaskan. Kalau memang kalian merasa hidupmu tidak semakin serupa dengan Kristus, jangan ragu untuk melepaskan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan ide untuk mempertemukan ya dua hati yang taat. Ketika ada hati yang taat, Tuhan juga akan mempersiapkan yang taat. Amin, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau kamu ya tidak taat, nanti Tuhan kasih juga bukan yang taat. Ya, bukan Tuhan kasih sebenarnya, tapi kamu sendiri memilih dalam setiap hubungan itu. Ya, jadi biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua, ya teman-teman semua, khususnya buat Gen Z. Dia jodohku, dia bukan jodohku. Biarlah firman ini
boleh menjadi berkat buat kalian semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami datang dengan tangan yang kosong. Kosong dari kepastian masa depan. Kosong dari jaminan akan orang yang tepat. Tetapi kami rindu penuh dengan kerinduan untuk kembali jatuh cinta kepadamu. Jatuh cinta kepadamu lebih dulu daripada setiap pacar kami itu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami telah menjadikan mungkin Tuhan pacaran kami sebagai berhala. Kami lebih takut tidak menikah daripada takut tidak taat kepadamu. Tuhan, kami menghabiskan lebih banyak air mata untuk orang-orang yang pergi daripada untuk jiwa-jiwa yang akan binasa. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami meletakkan di kaki salib Kristus semua nama yang kami paksakan mungkin menjadi jodoh kami dalam setiap doa-doa maupun pikiran kami. Semua kepahitan karena kami ditolak. Semua rasa iri melihat teman-teman yang sudah menikah. Semua ketakutan bahwa waktu kami akan segera habis dalam memilih pasangan hidup. Tuhan, malam hari ini kami tidak datang memohon tanda-tanda baru. Kami datang memohon hati yang baru. Hati yang damai meskipun sendirian. Hati yang setia meskipun tidak ada yang melihat. Hati yang makin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Meskipun tidak ada yang memeluk maupun menghargai kami. Jika Engkau Tuhan, kami percaya, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh terus menuntun kami. Berikanlah kami cukup keberanian untuk tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Jika kelak nanti Tuhan memberikan seseorang, kami cukup terus Tuhan belajar rendah hati untuk tidak menjadikan setiap pasangan itu sebagai ilah baru atau Allah baru dalam setiap hidup kami. Kami serahkan masa depan kami, setiap hubungan-hubungan kami. Dan jika Engkau izinkan, Tuhan biarlah kelak kami boleh menikah dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat dalam setiap hidup kami. Kami serahkan setiap rencana-rencana di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Baik nanti pernikahan kami kelak, kami membawa semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sebab hidup kami bukan tentang dengan siapa kami tidur di malam hari, tetapi tentang untuk siapa kami bangun setiap pagi. Biarlah itu semua hanya untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yesus itu cukup bagi kami. Yesus itu tetap cukup bagi kami. Dan Yesus akan selalu cukup bagi setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap orang-orang muda, Gen Z, mereka yang belum menikah. Berkati mereka Tuhan. Supaya lewat setiap kebenaran ini, kami percaya, kami boleh diberkati dan kami boleh menghidupi. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan, kelak Tuhan pertemukan Tuhan dengan jodoh yang takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, kelak juga Tuhan akan menjauhkan setiap jodoh-jodoh yang mungkin akan mendrop down iman kami, yang membuat iman kami semakin menurun. Tuhan jauhkan. Biarlah Tuhan Yesus ketika kami menemukan pasangan itu, membawa kami semakin mencintai Yesus, membawa kami setia melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah setiap hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah setiap hidupmu yang mungkin masih menjomblo hari-hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan malam hari ini? Saudara jujur ya, kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, kalau saudara mungkin masih belum menikah, saudara juga bisa tulis, Pastor, puji Tuhan, terima kasih buat firman-Nya untuk aku yang belum menikah ini, Pastor. Thank you ya, Pastor. Nah, saudara bisa tulis hal-hal itu ya di dalam kolom komentar. Jangan lupa bisa follow, jangan lupa bisa subscribe. Jangan lupa ikutin doa pagi setiap hari bersama Pastor Deso. Ya, besok jam 7 teman-teman semua. Saya doa pagi kita ya teman-teman semua, refresh dan reset itu. Saya akan mulai lebih awal hari-hari ke depan. Mungkin di sekitar jam 7 pagi. Ya teman-teman semua, jadi lebih pagi. Biasanya kan setengah 8. Mungkin ke depan akan lebih pagi, jam 7 pagi ya. Jadi doakan supaya teman-teman semua bisa prepare waktu jam 7-an pagi untuk bersama-sama di channel Pastor Deso setiap harinya. Oke, thank you ya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share. Terima kasih yang sudah follow, yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah berbagi gift juga lewat chat, lewat apa namanya?
gift-gift yang diterbangkan di TikTok maupun di YouTube juga terima kasih buat super chat, super thanks yang saudara berikan. Ya saudara, dengan salah satu wujud kalian mengasihi Tuhan lewat channel Pastor Deso, kalian bisa memberikan gift-gift itu jikalau kalian terberkati tentunya. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian semua. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang mendukung pekerjaan Tuhan lewat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, ya donasi, support, kolekte, apapun itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung. Kalau kalian terberkati lewat channel ini dan kalian rindu juga untuk mendukung lewat persembahan, donasi, support, persembahan, kolekte, apapun namanya itu, teman-teman semua bisa mendukungnya lewat bio profil saya di TikTok ya. Nanti saudara akan menemukan BCA atas nama Angelin, istri saya, Ibu Gembala. Ya teman-teman semua, kalian bisa memberikan lewat rekening BCA itu ya. Di bio profil saya di TikTok ataupun di deskripsi video yang saya selalu tampilkan di YouTube itu ada biasanya. Ya BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau Social Bus bagi kalian yang ada di luar negeri. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara tetaplah kuat, jadilah orang-orang muda yang setia kepada Tuhan. Berjalan di dalam iman, kekudusan, dan setialah melayani Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kalian semua. Salam dari saya mohon undur diri, teman-teman semua selamat beristirahat. Ingat ya, jangan tidur malam-malam, paling lama tidur jam 11. Ya teman-teman semua saya ingatkan, supaya baik yang muda, yang sudah dewasa juga, ya jangan malam-malam tidur. Jam 11 sudah pada istirahat. Ya buat kalian semua, menjaga supaya organ-organ kalian semua tetap sehat sampai nanti masa tua kalian semua ya. God bless you. Salam dari saya, jikalau ada salah-salah kata, Pastor Deso mengucapkan juga permintaan maaf ya. Selamat menjalani atau memperingati Jumat Agung besok teman-teman semua, dan merayakan Paskah di hari Minggu teman-teman semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Mudah-mudahan saya besok masih bisa live ya jam 7 pagi ya, mudah-mudahan masih bisa karena besok saya ada pelayanan di daerah Puncak Bogor ya teman-teman semua dalam beberapa hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, buat kalian juga yang pengen ikut retreat, kalau memang kalian mau ikut retreat, kalian ada di daerah Depok, daerah Bogor, teman-teman semua atau sekitar ya dekat-dekat Depok, kalian bisa DM kami, Pastor besok bisa nggak ikut retreat? Nah besok kami ada retreat selama 3 hari ya, 3 hari 2 malam sampai hari Minggu. Ya bayarnya sekitar 300.000 ya teman-teman semua, 3 hari 2 malam. Semua makanan disiapkan dan lain sebagainya. Jadi buat kalian mungkin yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, saudara bisa langsung japri biar nanti saya daftarkan. Maaf ya saya bisa kasih taunya baru H-1, tetapi kalau memang saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, kalian juga bisa hadir dalam retreat kami besok dan hari Jumat sampai hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman semua. Haleluya, saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.